Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini nih ya, saya spesial mau menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai jadwal baru yang akan kita hadapi nanti nih ya di musim depan MotoGP, yaitu di MotoGP 2023. Karena baru aja Dorna, FIM, dan IRTA itu mengumumkan ya bahwa di musim 2023 nanti MotoGP itu akan ketambahan satu lagi balapan. Jadi balapan MotoGP untuk tahun depan 2023 itu nggak hanya ada balapan di hari Minggu teman-teman sekalian atau di hari Ahad. Balapan juga ada di hari Sabtu. Wah, jadi akan ada dua balapan. Dan balapan di hari Sabtunya itu akan dinamakan sebagai sprint race. Kita masih nggak tahu nama officialnya nanti, tapi untuk sementara nama official yang disebutkan adalah sprint race gitu ya. Nah, sprint race ini bukan sebuah barang yang baru sih pada dasarnya. Di Formula 1 kita juga pernah kenal ya namanya sprint race, dan diadakan di hanya beberapa balapan di 2022 ini. Ada nggak semuanya balapan, kalau nggak salah ada sprint race. Namun di World Superbike atau SBK, WSBK itu sprint race ada dengan tajuk yang berbeda, yaitu Super Pole Race gitu ya. Dan di 2023 nanti MotoGP akan juga boleh dibilang mengemulasi ya sistem sprint race ini dengan namanya ya untuk sementara adalah sprint race. Diadakan di hari Sabtu jam 15 atau jam 3 sore waktu setempat dia, dan diadakan di semua event, artinya mulai dari race weekend pertama ya nanti di tahun 2023 di Portugal sampai di race weekend terakhirnya. Nggak tahu nanti, mungkin tetap akan di Valencia nanti ya di 2023. Nah, jadi itu begitu teman-teman sekalian. Dan pasti teman-teman sekalian kepo semua ya mengenai latar belakang sih sebenarnya. Latar belakang apa yang dihadirkan oleh Dorna selaku penyelenggara MotoGP untuk menghadirkan balapan seperti ini. Pada dasarnya Dorna bilang bahwa sprint race ini dihadirkan untuk bisa membuat entertainment lebih gitu ya pada balapan MotoGP, terutama di hari Sabtunya gitu ya. Di hari Sabtunya jadi ada kayak balapan, dan ini akan mengundang baik spektator atau penonton yang hadir di balapannya itu sendiri di sirkuit, atau meningkatkan exposure dari siaran televisi. Udah pasti kayak begitu. Nah, gitulah teman-teman sekalian. Namun secara umum gitu ya, ini yang menarik teman-teman sekalian. Secara umum dengan penambahan satu kali race lagi di hari Sabtu itu boleh dibilang untuk mesin, alokasi mesin, dus alokasi ban yang disupport atau disuplai oleh Michelin itu tidak berubah teman-teman sekalian bila dibandingkan dengan misalkan tahun ini, tahun 2022. Jadi mirip banget. Mesin buat tim konsesi, terutama kayak misalkan di tahun 2023 semua pabrikan akan konsesi, itu artinya semua pembalap itu hanya memiliki alokasi 7 mesin. Jadi tidak ada penambahan, walaupun ada tambahan satu balapan lagi, yaitu sprint race di hari Sabtu. Nah, jadi seperti apa sih perubahan-perubahan jadwal yang akan dihadirkan di tahun 2023 nanti gitu ya teman-teman. Nah, ini akan saya coba paparkan kepada teman-teman sekalian detailnya gitu ya. Jika di tahun 2022 ini gitu ya, seperti kita ketahui free practice 1, free practice 2, dan free practice 3 itu lap time-nya itu diakumulasi untuk menentukan 10 pembalap pertama yang bisa masuk ke kualifikasi kedua gitu ya. Sementara dua pembalap lainnya itu merupakan pembalap tercepat di kualifikasi pertama. Untuk tahun 2023, jadi free practice itu nggak ada 3, jadi hanya ada 2 teman-teman sekalian. Jadi free practice 1 dan free practice 2 di hari Jumat gitu ya. Akumulasi dari free practice 1 dan free practice 2 itu akan menentukan 10 pembalap pertama yang mengikuti sesi kualifikasi 1 dan kualifikasi kedua. Jadi sesi kualifikasinya tetap ada model Super Pole gitu ya. Ada kualifikasi 1 dan kualifikasi kedua. Kualifikasi pertama yang pasti di luar dari 10 besar di akumulasi free practice 1 dan free practice 2, sementara di kualifikasi
kedua atau Q2 itu hadir 12 pembalap, 10 pembalap dari akumulasi free practice 1 top 10-nya ya, free practice 1 dan free practice 2, dua pembalapnya adalah tambahannya adalah 2 pembalap tercepat di kualifikasi pertama. Pada dasarnya sama ya, namun sesi free practice untuk menentukan 10 pembalap pertama yang hadir di kualifikasi kedua itu hanya ada di free practice 1 dan free practice 2. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Sementara itu di tahun 2023 nanti jumlah waktu ya boleh bilang seperti itu. Kalau misalkan di tahun 2022 ini baik free practice 1, free practice 2 dan free practice 3 itu durasi waktunya tuh 45 menit setiap sesi latihan bebas. Sementara di tahun 2023 nanti itu akan ditambah kata Dorna. Angkanya belum fix diumumkan, cuman akan lebih lama dari 45 menit. Mungkin 55 menit gitu, atau mungkin 1 jam 60 menit, kita nggak tahu kan, kita akan lihat nanti ya. Dan jadi untuk di hari Sabtu ya, di hari Sabtu itu sesi pertamanya dinamakan free practice 3, tetap ada ya free practice 3, cuman kedudukan dari free practice 3 ini lap time-nya itu tidak mempengaruhi 10 pembalap pertama yang mengikuti kualifikasi kedua, dan nanti yang siapa yang ikut kualifikasi 1. Jadi tidak seperti tahun 2022 ini. Status dari free practice 3 di tahun 2023 khusus untuk kelas MotoGP itu mirip seperti status free practice 4 seperti di tahun ini nih, di tahun 2022 ini, di mana hadirnya hanya 30 menit gitu ya, dan di situ tuh biasanya pembalap banyak melakukan reset race pace. Dan ini juga yang cukup menarik. Kenapa? Karena kalau di free practice 4 di tahun 2022 ini itu dilakukan di saat waktu yang sama dengan saat race, jadi sore hari. Sementara di tahun 2023 nanti free practice 3 yang merupakan saat terbaik untuk melakukan reset race pace itu dilakukan pagi hari, di mana dapat dipastikan biasanya itu kondisi temperaturnya itu berbeda bila dibandingkan dengan sore hari. Jadi ya nggak apple to apple nanti itu hasil race pace-nya tuh, karena hasil reset race pace di free practice 3 itu kan pagi, sementara race-nya baik itu sprint race ataupun race normal biasa itu dilakukan di sore hari, baik di Sabtu maupun di hari Minggu atau hari Ahad. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Terus abis itu setelah free practice 3 lalu ada warm up, terus habis itu ada balapan sprint race. Balapan sprint race-nya sendiri itu durasinya itu setengah jarak balapan yang akan dilakukan di hari Minggu atau hari Ahadnya. Jadi kalau misalkan di hari Ahadnya itu biasanya kita balapan misalkan contohnya 20 lap ya di satu sirkuit tertentu, di sprint race-nya itu 10 lap. Ya, jadi kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah, poinnya gimana? Poin yang dihadapi atau diberikan ya. Ini saya baca dulu takut salah. Poin yang diberikan itu persis setengah poin bila dibandingkan dengan balapan normal. Jadi podium pertama itu kalau di balapan normal itu 25 poin. Sementara kalau di sprint race itu 12 poin. Sementara kalau posisi podium kedua itu kalau di sprint race itu 9 poin, yang ketiga itu 7 poin, terus ke bawah keempat 6 poin, posisi kelima itu 5 poin gitu ya, posisi keenam 4 poin, posisi 7 3 poin, posisi ke-8 2 poin, dan posisi 9 1 poin. Sementara posisi kalau yang finish di sprint race posisi 10 sampai posisi terakhir itu nggak dapat poin gitu loh teman-teman sekalian ya. Jadi seperti itu. Poinnya udah, dan juga secara umum kalau dilihat memang benar apa yang dikatakan Dorna dan juga FAM dan juga IRTA bahwa apa namanya tuh jumlah mesin dan jumlah alokasi mesin dan jumlah alokasi ban itu tidak diubah di tahun 2023 nanti. Kenapa? Karena memang secara umum ya mirip-mirip sih pada dasarnya waktu di mana motor-motor tersebut itu hadir di sirkuit. Kenapa? Karena ada satu sesi free practice yang hilang, yaitu free practice 4 ya. Jadi free practice 4 tuh benar-benar nggak ada
dan digantikan dengan sesi warm up dan juga sesi untuk balapan sprint race. Jadi memang benar sih secara durabilitas dan juga waktu jarak kilometer dari mesin pun tidak akan banyak berbeda bila dibandingkan dengan 2022 ini. Kenapa? Karena ada satu sesi free practice yang hilang, yaitu free practice 4. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Udah jelas ya. Jadi pada dasarnya untuk menentukan Q2 itu hanya free practice 1 dan free practice 2 yang waktunya juga akan ditambah gitu ya. Sementara tahun ini tuh sampai free practice 3 gitu ya. Terus habis itu free practice 4 dihilangin. Waktu untuk melakukan reset race pace itu yang biasanya dilakukan di free practice 4 di tahun depan dengan kehadiran sprint race itu dihadirkan di free practice 3 di pagi hari gitu loh ya. Kemungkinan di pagi hari. Dorna belum menentukan kapan waktunya, cuman diperkirakan banget di pagi hari. Lalu ada sprint race dengan jarak yang setengah dari jarak total race standar MotoGP dan juga poinnya juga setengah. Kayak gitu loh teman-teman sekalian. Untuk penjelasan dari sprint race untuk MotoGP tahun 2023 nanti. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang masih kepo terhadap boleh dibilang schedule atau jadwal balapan di 2023 nanti, khusus di kelas MotoGP dengan kehadiran balapan yang baru yaitu sprint race di hari Sabtu. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.